Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Nurbais Rizky. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi mengenai pelibatan orang tua dan masyarakat dalam PAUD. Observasi ini saya lakukan di PAUD Nurussalam yang beralamat di Kampung Cibuluh, Desa Sukarasa, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Observasi ini dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023. Observasi yang pertama yaitu pengelolaan sekolah dan masyarakat secara umum. Nah, terlihat yang pertama membuat rencana pengelolaan sekolah PAUD yang berkualitas. Yang kedua, menyediakan fasilitas dan pelatihan yang memadai bagi guru, tenaga kependidikan, dan anggota staf lainnya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan program dan aktivitas yang bermanfaat untuk siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat, menerapkan standar kependidikan dan pengelolaan yang tinggi. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas layanan dan jaringan kepada sekolah lainnya. Kemudian yang keenam yaitu membangun kerjasama dengan instansi lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan PAUD, kemudian mempromosikan akses bagi anak-anak terhadap fasilitas pendidikan yang terbaik, dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja dan hasil belajar siswa. Observasi selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk kerjasama masyarakat dan sekolah dalam bidang pendidikan. Dari observasi yang telah dilakukan, bentuk kerjasama masyarakat dan sekolah dalam pendidikan di PAUD Nurussalam yaitu penyediaan fasilitas dan bantuan dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Yang kedua, mendirikan sebuah sekolah di desa atau kecamatan tertentu. Kemudian, mengadakan kegiatan lomba atau perlombaan antar sekolah. Persiapannya dibantu oleh masyarakat. Kemudian ada juga mengadakan pelatihan untuk para calon guru sekolah. Kemudian mendirikan kelas tambahan di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan mengadakan kegiatan komunitas juga untuk meningkatkan semangat kerjasama antara sekolah dan masyarakat, dan juga memberikan bantuan dana atau sumbangan untuk membeli buku, alat-alat tulis, dan peralatan lain yang diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, mengenai keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak di PAUD. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, bentuk keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini di PAUD Nurussalam yaitu yang pertama mengontrol waktu belajar anak. Dari hasil wawancara terhadap orang tua anak dapat disimpulkan bahwa dalam mengontrol waktu belajar anak, sebagian orang tua di daerah Kampung Cibuluh telah menjalankan perannya, meskipun masih ada orang tua yang merasa tidak perlu untuk melakukan hal tersebut. Yang selalu dilakukan orang tua setiap harinya yaitu menanyakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu mengontrol perkembangan anak. Orang tua anak usia dini di PAUD Nurussalam belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya mengontrol perkembangan anak. Berdasarkan hasil wawancara kepada guru kelas, terdapat sebagian orang tua yang selalu menemani anak ketika waktu pengecekan perkembangan tumbuh kembang anak yang dilakukan sebulan sekali oleh sekolah, dan hampir sebagian orang tua juga yang acuh ketika dilaksanakan pemeriksaan tersebut. Kemudian yang ketiga, memantau kegiatan jam bermain. Dalam memantau kegiatan ini, sebagian besar orang tua beranggapan bahwa itu menjadi tugas guru, dan sebagian orang tua yang lain selalu memperhatikan anaknya di waktu jam bermain dikarenakan kekhawatiran berlebih pada anak. Yang keempat, pelayanan orang tua terhadap guru apabila berkunjung ke rumah. Seluruh orang tua anak sudah memiliki pemahaman bahwa apabila guru berkunjung ke rumah, maka akan dilayani dengan baik. Guru kelas di PAUD Nurussalam biasanya akan mendatangi rumah anak jika anak sudah 3 kali tidak masuk sekolah dikarenakan alfa dan sakit setiap minggunya, atau karena kepentingan mendadak seperti pengumpulan berkas. Yang kelima, mengunjungi sekolah anak. Berdasarkan hasil observasi kepada guru,
Ada orang tua yang selalu mengunjungi sekolah anaknya karena mereka perlu mengantarkan anaknya ke sekolah setiap hari. Kemudian, yang selanjutnya, penerimaan laporan perkembangan anak. Laporan perkembangan anak disampaikan melalui grup WhatsApp setiap minggunya, dan penerimaan laporan perkembangan anak dalam bentuk portofolio setiap akhir. Laporan berkala yang diberikan oleh guru tidak pernah mendapatkan tanggapan, baik dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan. Orang tua selalu merasa bahwa laporan tersebut sudah sesuai. Kemudian, yang selanjutnya yaitu kegiatan bakti sosial. Meskipun sekolah tidak membuat program bakti sosial, tetapi sebagian orang tua yang jarak rumahnya dekat dengan PAUD melakukan kegiatan bakti sosial seperti memotong rumput, memperbaiki jalan setapak, dan yang lainnya. Kemudian yang ke-8, keterlibatan dalam kegiatan karya wisata. Setiap setengah semester sekali, sekolah selalu mengadakan kegiatan karya wisata dan untuk pembiayaannya dari hasil menabung orang tua. Yang keempat, perlibatan orang tua dan masyarakat dalam masalah kekerasan pada anak usia dini. Dari hasil wawancara kepada orang tua terdapat beberapa hal keterlibatan di sana. Yang pertama yaitu menjadi contoh bagi anak. Dari hasil wawancara menyatakan bahwa orang tua harus menjadi contoh positif bagi anak-anak dan menunjukkan perilaku yang santun dan bijaksana. Kemudian yang kedua, mengajak anak untuk berkomunikasi. Orang tua harus mengajak anak untuk berbicara tentang apa yang ia rasakan dan perasaannya, sehingga orang tua dapat mengetahui alasan yang mendasari tingkah laku anak. Yang ketiga, memberikan pemahaman. Orang tua harus menyediakan waktu untuk berbicara dengan anak tentang apa yang ia alami dan memberikan pemahaman tentang perasaannya. Kemudian yang keempat, memberikan pendidikan. Orang tua harus memberikan pendidikan kepada anak tentang kekerasan dan cara bersikap yang baik. Yang kelima, membuat komitmen. Orang tua harus membuat komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan melindungi mereka dari kekerasan. Yang keenam, mencari bantuan dari masyarakat. Orang tua harus mencari bantuan dari masyarakat dan organisasi yang bertanggung jawab untuk membantu menangani masalah kekerasan pada anak usia dini. Kemudian yang ketujuh, mengadakan kampanye. Organisasi masyarakat dan pemerintah harus mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah kekerasan pada anak usia dini. Yang kelima, mengenai pelibatan orang tua dan masyarakat dalam pendampingan media anak usia dini. Yang pertama, melakukan diskusi sekelompok kecil antara orang tua, guru, dan masyarakat lokal tentang pentingnya pendampingan media bagi anak usia dini. Yang kedua, memberikan edukasi tentang media digital dan pentingnya memonitor konten yang dilihat oleh anak. Yang ketiga, membentuk kelompok pendamping media anak usia dini yang dibuat oleh orang tua, guru, dan masyarakat lokal. Yang keempat, membuat lokakarya untuk orang tua tentang pengaruh media anak usia dini terhadap perkembangan anak. Yang kelima, melakukan pemantauan bersama media yang dikonsumsi oleh anak usia dini oleh orang tua dan guru. Yang keenam, melakukan diskusi tentang dampak positif negatif media anak usia dini. Yang ketujuh, menyediakan media edukasi dan literatur tentang media anak usia dini yang dapat diakses oleh orang tua. Yang kedelapan, melakukan survei kepada orang tua tentang pemantauan media yang dilakukan untuk anak usia dini. Yang kesembilan, menyediakan kelas media bagi orang tua dan masyarakat lokal tentang pendampingan media anak usia dini. 10. Membuat komunitas media anak usia dini yang didukung oleh orang tua dan masyarakat lokal. Yang keenam, pelibatan orang tua dan masyarakat dalam PAUD berkebutuhan khusus. Yang pertama, memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak dengan
kebutuhan khusus. Orang tua dan masyarakat dapat memberikan dukungan dan bimbingan secara langsung maupun tidak langsung kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus di PAUD. Mereka dapat memantau perkembangan anak-anak dan memberikan bimbingan yang tepat untuk mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri mereka. Yang kedua, membuat lingkungan yang ramah. Orang tua dan masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Mereka dapat bekerja sama dengan pengelola PAUD untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi semua anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, mengadakan kegiatan rekreasi. Orang tua dan masyarakat dapat mengadakan kegiatan rekreasi untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Kegiatan ini dapat membantu anak dengan berkebutuhan khusus. Yang keempat, memberikan bantuan finansial. Orang tua dan masyarakat dapat memberikan bantuan finansial untuk meningkatkan kualitas pelayanan di PAUD. Mereka juga dapat membantu menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang ketujuh, mengenai pelibatan orang tua dan masyarakat dalam penyelarasan pendidikan di rumah dan di lembaga PAUD. Dari hasil observasi yang dilakukan, orang tua dan masyarakat dapat membantu anak-anak dengan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk keberhasilan akademik. Orang tua dapat memberikan bimbingan, dorongan, dan komunikasi yang tepat untuk membantu anak-anak mencapai prestasi akademik. Masyarakat dapat berperan dalam proses penyelarasan pendidikan di rumah dan di lembaga PAUD dengan cara ikut serta secara aktif dalam kegiatan anak-anak. Mereka dapat berperan dalam membuat lingkungan belajar yang mendukung, mengajari anak-anak, memfasilitasi aktivitas sosial, dan menjadi panutan positif bagi anak-anak. Mereka juga dapat membantu anak-anak memahami bahan pelajaran dan konsep yang dipelajari di sekolah. Yang kedelapan, pelibatan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan kreatif di PAUD. Yang pertama, melibatkan orang tua untuk membantu para guru dalam melaksanakan kegiatan kreatif di PAUD. Misalnya, mengajak anak bermain, mengajak orang tua untuk berdiskusi, dan yang lainnya. Yang kedua, memberi kesempatan pada orang tua untuk mengkampanyekan kegiatan kreatif di PAUD melalui media sosial atau lainnya. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan open house sebagai sarana untuk orang tua untuk melihat bagaimana kegiatan kreatif di PAUD dilakukan. Kemudian, menyediakan wahana kreatif di lokasi PAUD yang dapat digunakan oleh seluruh warga untuk melakukan kegiatan kreatif. Kemudian, menggelar lomba kreatif di PAUD sebagai upaya untuk melibatkan orang tua dan masyarakat. Menggelar kelas kreatif untuk warga dekat PAUD sebagai sarana untuk belajar berkreasi. Kemudian, mengadakan berbagai acara kreatif di PAUD untuk warga sekitar, sehingga mendorong mereka untuk ikut terlibat. Dan kemudian mengundang orang tua untuk mengikuti kegiatan lomba atau kompetisi kreatif yang diselenggarakan di PAUD. Selanjutnya, bisa juga dengan mengundang orang tua untuk mempresentasikan hasil karyanya di PAUD dan menggelar manfaat kreatif di PAUD sebagai sarana untuk mengenalkan anak-anak dengan dunia kreatif. Yang selanjutnya, bisa juga dengan membuat kelompok bermanfaat dengan orang tua untuk mengajak berkarya dan menggelar acara berkreasi bersama orang tua yang dapat diikuti seluruh warga dekat PAUD. Yang kesembilan, pelibatan orang tua dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan di lembaga PAUD. Yang pertama, melengkapi dan mengupgrade sarana dan prasarana. Yang kedua, memberikan motivasi kepada guru agar mampu memberikan materi yang berkualitas. Yang ketiga, mengadakan kegiatan edukasi di masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anak. Yang keempat, mengadakan kegiatan seminar motivasi dan diskusi kepada orang tua. Yang kelima, membuat program perbaikan yang berorientasi pada peningkatan lembaga PAUD.
Yang keenam, meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada orang tua mengenai kegiatan pengembangan lembaga PAUD. Yang ketujuh, melibatkan orang tua dalam meningkatkan standar kegiatan belajar mengajar di lembaga PAUD. Yang kedelapan, mengadakan monitoring berkala untuk mengecek kualitas proses belajar mengajar dan kesejahteraan anak di lembaga PAUD. Yang kesembilan, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan evaluasi dan perencanaan pengembangan lembaga PAUD. Dan yang ke-10, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan mensyukuri dan merencanakan hasil pengembangan lembaga PAUD. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai masalah yang paling dominan. Masalah yang paling dominan terjadi dalam pelibatan orang tua dan masyarakat dalam lembaga PAUD adalah masalah partisipasi rendah. Semua yang sudah tertulis dari hasil observasi di atas merupakan bentuk agenda yang sudah direncanakan dan sebagian telah dilakukan rutin dikarenakan kurangnya semangat dan partisipasi orang tua dan masyarakat pada lembaga PAUD. Kemudian, saran atau solusinya, partisipasi orang tua dan masyarakat dalam lembaga PAUD sangatlah rendah karena mereka merasa takut atau tak berdaya untuk turut serta aktif dalam kegiatan PAUD. Keadaan ini menuntut peranan penting bagi lembaga PAUD untuk meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat agar mereka merasa dihargai dan punya peran penting dalam proses pembelajaran anak. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain memberikan pelatihan kepada pengajar tentang cara terbaik untuk meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat. Dengan meningkatkan kepekaan para pengajar tentang peran orang tua dalam proses pembelajaran anak, akan memungkinkan PAUD untuk menciptakan iklim yang inklusif dan kolaboratif. Hal ini diharapkan meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat karena mereka akan merasa lebih dihargai dan punya peran penting dalam proses pembelajaran anak usia dini. Kemudian, tindak lanjut yang akan dilakukan sekolah dengan meningkatkan kepekaan para pengajar tentang peran orang tua dalam proses pembelajaran anak akan memungkinkan PAUD untuk menciptakan iklim yang inklusif dan kolaboratif. Hal ini diharapkan meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat karena mereka akan merasa lebih dihargai dan punya peran penting dalam proses pembelajaran anak usia dini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.